Kenalkan, nama saya Afrisma Pakamundi dengan NIM 14014182224 dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul menguasai teknik-teknik mengefektifkan manajemen kelas. Di sini saya akan memaparkan materi dari pembahasan poin 1 sampai dengan 3. Poin 1, pengertian teknik manajemen kelas. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas yaitu upaya guru atau orang yang memiliki tanggung jawab di kelas pada saat aktivitas pembelajaran untuk mencapai suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan ideal. Menurut Lex and Smith tahun 2012, pentingnya kelas yang efektif sebagai alat pertama untuk meningkatkan pembelajaran efektivitas. Manajemen kelas harusnya dianggap sebagai fungsi terintegrasi yang merancang pelajaran yang efektif untuk siswa di mana mereka dapat memunculkan partisipasi optimal dan keterlibatan proses. Lalu teknik mengelola kelas adalah teknik dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Teknik-teknik pengelolaan kelas dapat digolongkan ke dalam teknik preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif yaitu upaya yang dilakukan guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Implikasi bagi guru melalui kegiatan preventif ini yaitu sedini mungkin guru mengidentifikasi hal-hal atau gejala-gejala yang dianggap akan mengganggu pembelajaran. Teknik preventif ini dapat meliputi yang pertama, sikap terbuka, yang kedua, sikap menerima dan menghargai, yang ketiga, sikap empati, yang keempat, sikap demokratis, yang kelima, mengarahkan siswa pada tujuan kelompok, yang keenam, menghasilkan kelompok yang disepakati siswa, yang ketujuh, mengusahakan siswa, yang kedelapan, memperjelas komunikasi, dan yang terakhir, menunjukkan kehadiran. Lalu ada teknik kuratif. Teknik kuratif adalah teknik untuk mengurangi tingkah laku siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Teknik kuratif ini terdiri dari 1. Penguatan negatif, 2. Penghapusan, 3. Hukuman, 4. Membicarakan, 5. Bersikap masa bodoh terhadap pembelajaran, 6. Memberikan tugas yang bernilai menunjukkan tingkah laku yang menguasai, 7. Memberikan tugas yang memerlukan keberanian siswa menunjukkan tingkah laku menguasai, 8. Memberikan tugas yang menuntut kekuatan fisik bagi siswa yang menunjukkan menguasai, lalu 9. Tidak menyalahkan siswa secara langsung menunjukkan segi-segi keberhasilan bagi siswa yang menunjukkan tingkah laku ketidakmampuan. Tidak memberikan ekspresi wajah tetap bagi siswa yang menunjukkan tingkah laku membalas dendam, lalu mendorong partisipasi, memeratakan partisipasi, mengurangi ketegangan, dan yang terakhir mengatasi pertentangan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, modifikasi tingkah laku. Ada modifikasi tingkah laku yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Oleh karena itu, dengan tingkah laku yang muncul dengan positif, guru memberi respon positif agar kebiasaan baik itu lebih kuat dan dapat tetap terpelihara. Selanjutnya, pengelolaan kelompok. Untuk menangani permasalahan hendaknya dilakukan secara kolaborasi dan mengikut sertakan beberapa komponen atau unsur yang terkait. Dan diagnosis yaitu suatu keterampilan untuk mencari unsur-unsur yang akan menjadi penyebab gangguan maupun unsur-unsur yang menjadi kekuatan peningkatan proses pembelajaran. Pada poin 2, tujuan teknik manajemen kelas. Ada secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan teknik manajemen kelas adalah agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lalu, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya.
Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Secara khusus, tujuan teknik manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk siswa dan tujuan untuk guru. Tujuan untuk siswa yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam kelas maupun pada kegiatan yang diadakan. Lalu tujuan untuk guru secara umum yaitu untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespons secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Lalu yang keempat, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang muncul di dalam kelas. Pada poin ketiga, teknik dalam mengefektifkan manajemen kelas. Ada teknik mendekati. Teknik ini bisa digunakan ketika seorang siswa mulai berulah. Guru dapat melakukan usaha dominasi dengan mendekat ke tempat duduknya. Dengan cara ini, siswa bisa sedikit takut tanpa harus menegur. Yang kedua, teknik isyarat. Saat siswa melakukan tindakan sedikit nakal, guru bisa melakukan isyarat bahwa siswa tersebut sedang diawasi. Isyarat bisa berupa teguran, melototinya, dan isyarat dengan tangan. Lalu yang ketiga, teknik humor. Bila di kelas terjadi gangguan kecil oleh siswa, guru bisa menimpali dengan guyonan segar. Bisa juga dengan melakukan humor sarkas sehingga siswa bisa kena humor dengan tepat. Ini tentu tergantung sesuai dengan kreativitas guru. Lalu yang keempat, teknik memperhatikan. Saat melakukan teknik ini, guru harus bisa fleksibel dalam bersikap dan tidak gegabah dalam melakukan hukuman. Pada kejadian tertentu, memperhatikan gangguan pada siswa bisa membuat siswa merasa diperhatikan. Lalu yang keempat, teknik keras. Guru bisa memakai teknik keras jika gangguan sudah di luar jangkauan atau tidak terkendali lagi. Guru bisa mengeluarkan siswa dari kelas selama pelajaran sedang berlangsung. Lalu yang keenam, teknik diskusi. Saat gangguan yang ada di dalam kelas mulai bergejolak, maka guru harus melakukan inisiatif untuk menjelaskan sikap siswa yang tidak baik. Adakan diskusi terbuka tentang keuntungan dan kelemahan bila kelas bisa kondusif agar siswa bisa bersikap kritis dan tahu apa yang harus dilakukannya di luar kelas. Yang ketujuh, teknik himbauan. Teknik ini dilakukan guru dengan cara standar seperti melakukan isyarat atau mengucapkan harap tenang. Terkadang himbauan sederhana itu bisa dimengerti oleh siswa sendiri. Lalu yang ke-8, mengubah aktivitas. Jika kendala dalam kelas semakin meningkat, guru harus melakukan tindakan dengan mengubah aktivitas kelas, bisa berupa diskusi, permainan, atau kegiatan meringkas sebuah buku untuk memperdalam materi pembelajaran. Ini tentu harus melihat situasi di kelas dan kreativitas pada setiap guru. Terima kasih. Lalu pada poin 4, 5, 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.